Episode dimulai ketika Imli terlihat tidak sadarkan diri karena ulah Malini. Malini dia tentu saja panik melihat darah yang keluar dari kepala Imli. Dia sempat menyalahkan dirinya sendiri karena sudah membuat kesalahan besar dan membuat Imli tidak sadarkan diri. Dari kejauhan Aryan dia memperhatikan gerak-gerik Malini. Dia dan Imli memang sudah merencanakan sesuatu untuk membongkar kejahatan Malini. Malini semula dia merasa bersalah, saat ini dia mulai merasa curiga karena Malini yakin jika saat ini Aryan ada di sekitar, lalu mengapa sampai sekarang Aryan tidak membawa tubuh Imli. Malini dia yakin semua ini hanyalah sebuah permainan saja. Dia bertekad dia akan mengakhiri semua permainan yang Aryan dan Imli buat. Malini pergi dari sana dan hal itu membuat Imli juga Aryan bingung. Imli yang semula tidak sadarkan diri dia melihat ke arah Malini dan menatapnya, kemudian Malini dia terlihat naik ke atas buldoser dan mengendarainya. Ketika Imli melihat Malini mulai menatap ke arahnya, dia kembali berpura-pura tidak sadarkan diri. Malini dia mulai maju mengendarai buldoser itu dari kejauhan Aryan, dia merekam semua yang Malini lakukan. Imli dia tidak menutupi rasa cemasnya ketika mengetahui Malini mengendarai buldoser dan akan menabraknya, namun dia tidak bisa menghentikan sandiwaranya sekarang. Ketika buldoser itu semakin dekat Aryan, dia menghentikan rekamannya dan berteriak memanggil Imli agar Imli segera bangun, namun Imli dia tetap ingin melanjutkan sandiwaranya. Hal itu tentu saja membuat Aryan cemas. Dia terus berteriak memanggil Imli, namun tetap saja gadis keras kepala itu tidak bangun. Ketika jarak antara buldoser dengan Imli semakin dekat, Aryan dia berlari sekencang mungkin untuk menyelamatkan Imli, dan ketika jarak buldoser dengan Imli hanya tertinggal 1 jengkal saja, Aryan dia mengangkat tubuh Imli dan membawanya ke tepi. Malini dia memperhatikan adegan itu sembari tersenyum sinis. "Ada apa denganmu Imli? Kenapa kamu ingin melanjutkan drama ini? Untuk siapa kamu rela mati? Kenapa kamu tidak bangun?" teriak Aryan dia terlalu cemas memikirkan Imli. Malini dia mengatakan, "Aku tahu itu, aku tahu bahwa dia berakting. Hanya kamu saja yang bisa melakukan hal konyol. Pertama berpura-pura menjadi hantu dan sekarang lihatlah apa yang kamu lakukan. Harus aku katakan bahwa kamu sakit Imli dan Aryan, kamu bodoh. Aku tidak tahu mengapa kamu mentolerir kesalahannya. Kamu itu bosnya tapi kamu selalu menuruti perintahnya. Dia mempermainkanmu dan kamu menjadi bonekanya. Itu sangat menyedihkan Pak Ratore. Dia ingin menghancurkanku. Tidak bisakah kamu menyadarinya? Dan dia bisa melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dia juga bisa menggunakan siapa saja termasuk dirimu. Apakah kau tidak bisa mengerti? Kau hanya jalan baginya saja. Jalan untuk mencapai Aditya. Dia memanfaatkanmu." Aryan seketika saja melepaskan genggaman tangannya dari Imli. Imli melihat hal itu, Aryan mengatakan, "Kamu benar Bu Tripati?" Imli bertanya, "Kenapa kamu percaya kepadanya?" "Saya mengatakan kebenaran." Imli ucap Malini, "Kamu ingin mendengar kebenaran bukan? Jadi dengarkan aku sekarang. Kamu adalah gadis paling manipulatif di dunia ini. Kamu menggunakanku dan aku percaya kepadamu dan sekarang kamu menggunakan dia dengan memenangkan kepercayaannya. Kamu mengubah pria normal ini menjadi gila. Kalau tidak, mengapa Pak Aryan Singh Ratore membiarkan orang asing tinggal di rumahnya? Kenapa kamu memberinya promosi yang tidak penting? Kenapa dia meninggalkan bisnisnya dan semua pekerjaan penting hanya untuk membantumu melakukan kebodohan ini? Dan juga karena tindakan konyolmu dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Serius Pak Ratore, dia tidak bisa menjadi teman siapapun. Kamu memenangkan simpatiku dengan menunjukkan kasih sayang kepadaku. Apa yang kamu katakan kepadanya sehingga dia memberikan rumahnya kepadamu? Kamu hanya menipunya. Kamu bisa melakukan apa saja untuk mencapai apa yang kamu inginkan." Imli mengatakan, "Jadi kamu merasa dia benar?" tanya Imli pada Aryan. "Iya. Aku mengikuti perintahmu berkali-kali. Aku telah mematuhimu luar biasa di sini. Bukan hanya aku, kamu dan dia saja yang akan melihat, tapi semua orang akan melihat apa yang bisa dilakukan Imli. Sekarang semua orang akan melihatnya Bu Tripati." Aryan menunjukkan video rekaman ketika Malini akan menabrak Imli dengan menggunakan buldoser. Mereka akan melihat bahwa Imli bisa mengambil resiko, bahkan mempertaruhkan hidupnya demi orang yang dia cintai, dan kamu akan bisa membunuh seseorang ketika marah. Malini dia kesal, dia merebut ponsel itu dari Aryan dan melindas ponsel itu dengan buldoser hingga hancur. Imli dia berteriak mencoba menghentikan Malini namun Aryan mencegahnya. Malini dia juga menelpon polisi dan mengatakan hidupnya dalam bahaya.
Imli mengatakan, aku belum pernah melihat pembohong yang begitu hebat sebelum hari ini, bahkan bulan pun tidak akan bisa menyembunyikan nodanya. Jadi menurutmu berapa lama kamu akan bisa menyembunyikan semua dosa-dosamu? Imli akan memukul Malini, namun Aryan menghentikannya dan mengatakan keluarganya pasti akan segera mengetahui kebenarannya. Malini dia mengatakan hal itu tidak akan terjadi karena tidak ada bukti. Imli dia mengatakan dia akan segera membongkar kejahatan Malini, sementara Malini dia mengatakan kamu tidak akan bisa melakukan apapun. Aku mengambil semua yang kamu miliki, kasih sayang Aditya, kepercayaan dan namanya. Kamu bahkan tidak mendapatkan nama ayahku. Aku mengirim Satyakam ke penjara. Imli berteriak ketika Malini mengatakan Satyakam. Dia memperingatkan Malini untuk menghormatinya atau dia tidak akan mengampuninya. Beberapa saat kemudian polisi datang. Dia menanyakan apa yang terjadi. Malini dia mengarang cerita dia akan dibunuh Aryan dan Imli, namun Aryan dia meyakinkan polisi dengan mengatakan Malini adalah adiknya dan terdapat masalah keluarga. Polisi mempercayai Aryan dan meminta Malini untuk tidak mempermainkan polisi. Malini dia meminta polisi mengantarnya dan Aryan dia mengatakan jika lebih baik polisi mengantarkan Malini ke rumahnya karena saat ini dia memang tengah hamil. Aryan dia berjalan mendekati Imli, dia juga memegang tangan Imli, namun Imli dia melepaskan tangannya dari genggaman tangan Aryan. Jika kamu merasa sangat peduli kepada Malini, jangan buang waktumu untukku. Aku punya Tuhan yang akan selalu bersamaku, ucap Imli. Setelah mengatakan hal itu dia pergi dari sana meninggalkan Aryan yang masih menatapnya. Adegan beralih ke Aditya yang tengah di jalan, teleponnya berdering dan dia melihatnya itu adalah panggilan dari Anuja. Dia meminta Aditya untuk segera pulang. Aditya bertanya bukannya Malini bersamanya. Anuja mengatakan Malini dia pergi, dia takut sendirian di rumah, ucap Anuja. Aditya dia setuju, dia akan segera pulang. Aditya merasa aneh karena Malini dan Imli menghilang secara bersamaan. Adegan beralih ke Imli yang tengah membasuh wajahnya dengan air. Perkataan Malini kembali terngiang dalam benaknya. Imli kemudian dia duduk di tepi air itu. Dia mengatakan aku lelah. Aku lelah terus maju dan berjuang. Aku berjuang demi pernikahan kami. Aku berjuang untuk cinta dan kepercayaanmu. Lalu kenapa kau masih mencintainya? Jika memang ada kebenaran di dunia ini maka katakan padaku di mana letaknya? Di mana kepercayaan itu? Jika ada cinta, di manakah cinta itu? Aryan pada saat yang bersamaan dia datang dan duduk di samping Imli mendengarkan semua keluh kesah gadis itu. Aku tidak bisa mendapatkan hak untuk bersama dengan suamiku. Aku tidak bisa mengungkapkan cintaku kepada orang yang aku cintai. Ketika aku punya kesempatan bersamanya, tidak ada kepercayaan dalam hubungan kami. Kemana aku harus pergi sekarang? Apa yang harus aku lakukan? Kenapa aku tidak bisa melihat jalan ke depan? Bagaimana aku tahu zaman ini adalah zaman kejahatan di mana kebohongan, penipuan, dan pengkhianatan tinggal di sini. Aku tidak sabar menunggu Tuhan datang dan membantuku mengalahkan Malini. Jika aku terus menunggu maka dia akan menghancurkan keluargaku. Jika aku tidak berguna untuk keluargaku, lalu mengapa Tuhan mengirimkan mereka kepadaku? Dosa apa yang telah dilakukan keluargaku sehingga dipisahkan dari putra mereka? Dosa apa yang aku lakukan sehingga aku tidak bisa membantu mereka? Adakah cara untuk menyingkirkan Malini dari kehidupan Aditya? Sekarang aku tidak bisa. Bagaimana aku membantu keluargaku? Imli menangis. Aryan mengatakan berhentilah memohon kepada Tuhan. Ambil ini. Aryan mengulurkan ponsel kepada Imli, hubungi rumahmu. Kau tidak dapat meminta jalan, kau harus membuatnya sendiri atau terkadang kau harus menemukannya. Akulah jalan yang kau cari. Telepon ke rumah dan katakan apa yang aku katakan. Ikutilah permintaanku, ucap Aryan. Adegan beralih ke Anuja yang menelpon Malini. Dia khawatir akan putrinya. Malini mengatakan dia baik-baik saja. Anuja tidak usah khawatir, ada sesuatu yang harus disingkirkan, karena itulah Malini pergi. Apa yang kamu lakukan? Tanya Anuja. Tepat pada saat yang bersamaan Aditya datang dan juga mengatakan apa yang Malini lakukan. Anuja terkejut, dia segera menutup teleponnya. Sekian sinopsis Imli kali ini. Maaf jika banyak typo dalam penulisan sehingga membuat kata-kata juga menjadi kurang jelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Sobat Boli.